pikirannya udah macam-macam. Ya. Yang ordal lah segala macam. Iya. Nah, itu gimana Pak? Bisa kasih pesan nggak buat teman-teman yang tidak dapat kesempatan jadi KPPS kali ini, walaupun kebutuhan kita kan 7 ditambah 2 linmas kan, tidak bisa lebih lagi. Betul. Kan. Nah, kita juga menyadari karena berkurangnya jumlah TPS, otomatis peluang masyarakat untuk menjadi penyelenggara kan semakin kecil, berkurang, ya, setengahnya malah sekarang. Nah, teman pemilih, ketemu lagi dalam podcast KPU Kabupaten Cirebon di edisi ketiga. Ya, di edisi ketiga ini kita kedatangan tamu yang istimewa, spesial, tamu yang jauh tapi dekat, dekat tapi jauh. Oke, kenapa bisa dibilang begitu? Nah, nanti kita jelasin dulu. Nah, mari kita sambut Bapak Abdullah Sapi'i. ya, terima kasih. Selamat datang Pak Abdullah Sapi'i di podcast KPU Kabupaten Cirebon. Jadi ini serasa at home ya, serasa di rumah lagi. Serasa di rumah sendiri. Ya, saya perkenalkan ya, Bapak Abdullah Sapi'i ini adalah beliau dulu KPU Kabupaten Cirebon, komisioner selama 2 periode ya Pak ya. Cuma periode nggak nyambung ya. Di tengah-tengah sempat lompat gitu ya. Nah, sekarang beliau berada di posisi sebagai komisioner KPU Provinsi Jawa Barat. Beliau menjabat sebagai ketua divisi SDM dan Litbang. Ya. Betul ya Pak ya? Betul. Oke, kita sambut dulu Pak Sapi'i. Mangga silakan. Terima kasih Kang Uyi. Terima kasih. Ini kesempatan pertama. Saya kira pertama saya ingin ucapkan selamat kepada KPU Kabupaten Cirebon yang sudah memiliki podcast yang luar biasa ini. Nanti Bapak Ibu rekan-rekan sekalian silakan hadir di sini untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan ke publik mengenai tentunya tentang demokrasi dan kepemiluan. Siap. Saya dulu memang betul ini bangunan ini catatan tanda tangan saya pasti ada. Prasastinya karena kita buat bersama-sama dengan teman-teman KPU Kabupaten Cirebon yang lain untuk meminta alokasi lahan dan dibangunkan bangunan ini. Saya kira bangunannya keren luar biasa. Siap. Ini tinggal teman-teman yang selanjutnya untuk mengisi dan memperluas lagi tentunya untuk fungsi-fungsi yang lain. Saya kira sudah bagus, ini sudah punya ruangan podcast yang luar biasa. Tinggal bagaimana mengisinya menjadi tentu dengan konten-konten yang menarik. Siap, terima kasih Pak Sapi'i. Yang pertama sudah memberikan warisan luar biasa. Ini gedung ini termasuk ruangan podcast yang mungil tapi indah ini. Ya, tapi gedungnya gede ya. Dan tanahnya juga luas. Nah, ini salah satunya adalah jasa dan usaha kerja keras ya dari komisioner sebelumnya ya. Zaman periode Pak Sapi'i menjabat ya di bawah Ketua Pak Sopidi ya waktu itu ya. Bu Husnul, Pak Ujang, Pak Apendi dan saya pada saat itu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi karena sudah memberikan legacy, warisan yang sangat berharga. Mungkin kita bisa memanfaatkan, mendaya gunakan dan memaksimalkan ya. Oke, langsung saja Pak Sapi'i. Kita bincang-bincang sebentar nih. Kalau tadi kan perjalanan karir Pak Abdullah Sapi'i yang memang sudah lama di bidang penyelenggaraan kepemiluan ya. Sejak tahun berapa Pak itu Pak? Ya, saya masuk berarti 2009 kalau nggak salah. 2009 sampai 2013, habis itu saya berhenti 2019 sampai 2023. Kemudian saya diamanahi di KPU Provinsi Jawa Barat ya sampai hari ini 2023. Sampai dengan September, sampai hari ini. Sampai dengan 2028 berarti. Oke, semoga lancar dalam bertugas, amanah. Demikian juga Kang Ugi juga Siap. dan teman-teman di sini yang meneruskan. Saya kira Siap. ini ya semua kan harus berproses kan.
Sehat-sehat selalu ya Pak ya. Karena kan dulu wilayahnya hanya 40 kecamatan, sekarang wilayah kerjanya berubah teman pemilih menjadi 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Bedanya apa tuh Pak? Ya, saya kira kalau tanggung jawab tentunya saya kira tentu lebih luas ya, karena kita meliputi dari seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, 27 kabupaten kota yang kemudian pasti ada karakteristiknya. Tapi yang terpenting adalah bahwa kita punya tujuan yang sama untuk suksesnya pelaksanaan pemilu pilkada serentak tahun 2024 ini. Saya kira dan saya meyakini teman-teman di KPU Kabupaten Kota memiliki kapasitas, kemampuan, kapabilitas, integritas sehingga bisa mendukung seluruh pelaksanaan tahapan yang berlangsung di wilayah Jawa Barat. Saya kira fungsi kami ingin memastikan bahwa seluruh tahapan itu berlangsung dengan sebaik-baiknya berdasarkan pengalaman. Tentunya kami di KPU Provinsi Jawa Barat paham betul apa yang harus segera dilakukan, apa yang diprioritaskan, apa yang kemudian menjadi titik tekan untuk suksesnya pelaksanaan pilkada serentak nanti. Karena kita punya pengalaman, saya 2-3 kali ya 2 kali untuk pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Cirebon, tentu dengan dinamikanya. Sekarang kita juga melaksanakan pilkada serentak di wilayah Jawa Barat. Saya kira pengalaman-pengalaman kepemiluan dulu tentunya itu penting buat rekan-rekan nanti untuk bisa melaksanakan, walaupun ya tentu situasi bisa berbeda. Aturan juga mungkin ada beberapa yang berbeda. Kemudian ya, tapi intinya adalah bahwa pada pelaksanaan pilkada serentak nanti itu harus terselenggara secara serentak tentunya, karena kita ingin ada keserentakan di situ. Kemudian yang kedua ya ada poin-poin penting dalam pelaksanaan pilkada, selain tentunya memilih pimpinan yang dikehendaki oleh masyarakat, tentu kita juga ingin menyelenggarakan itu dengan berpedoman pada aturan-aturan yang ada. Nah, saya kira ada 2 dimensi untuk suksesnya pilkada selalu saya sampaikan. Pertama adalah suksesnya penyelenggaraan pilkada serentak. Di situ ada dimensi hukum, ada dimensi etik, ada dimensi moral, ada dimensi hukum yang kemudian mengikat kita. Jadi kita harus bisa melaksanakan seluruh tahapan itu sebaik-baiknya sesuai dengan aturan. Sehingga selalu kita sampaikan pelaksanaan pilkada nanti jangan sampai ada ekses, jangan sampai ada ekses negatif, ekses negatif, jangan sampai ada kemudian residu-residu yang kemudian menjadi PR kita ke depan. Walaupun ya itu tentu tidak terhindarkan ya, karena ini momen politik, pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah, pasti yang menang pasti berbahagia, bergembira, pasti yang kalah mungkin kecewa. Tapi saya kira kita ingin memastikan kepada seluruh peserta pemilu, kalah dan menang itu sudah pasti, itu sudah ada takdirnya, tapi bahwa mereka kalah itu karena memang penyelenggaraannya pun kita baik, jadi tidak memunculkan kekecewaan yang kemudian menjadi problem kita ke depan. Karena kalah dan menang itu udah pasti, karena pilkada pasti ada pemenangnya, pasti ada yang kalah. Sebetulnya bisa sih Pak, kalau misalnya menang sama kalah itu risiko itu bisa dihindari sebetulnya oleh pasangan calon. Nggak usah ikut kontestasi. Iya. Karena itu satu paket kan. Satu paket. Menang dan kalah itu satu paket. Kalau nggak pengen kalah ya nggak usah ikut kompetisi ya. Betul. Menang juga. Siap. Nah ini Pak, yang mencolok dari pelaksanaan pilkada di yang pernah Bapak alami itu apa aja sih Pak? Dan itu kira-kira memudahkan atau malah justru menyulitkan? Saya kira begini, jadi pilkada itu selalu punya dimensi yang berbeda dengan pelaksanaan pemilihan legislatif maupun presiden ya. Karena pertama aspek lokalitasnya tentu tinggi. Karena apa? Karena pertama kita memilih pimpinan yang lebih dekat dengan kita kan. Kalau pilpres kan kita untuk presiden untuk seluruh Indonesia, dan kita sudah sukses melaksanakannya. Nah, sekarang untuk pilkada kita memilih pimpinan yang kita akan memimpin kita di daerah kita. Tentu aspek lokalitasnya itu tinggi, pasti sentuhan dengan masyarakat juga tinggi, terus aspek pelaksanaan netralitas juga itu menjadi unsur yang lebih harus kita tekankan. Makanya kita selalu sampaikan udah jajaran bawah bahwa pelaksanaan pilkada ini dimensinya sudah sangat dekat dengan kita gitu. Jadi
teman-teman harus menjaga netralitasnya, harus menjaga interaksi hubungan dengan masyarakat, dengan pemilih, dengan Peserta juga. Betul. Supaya bisa dipahami bahwa tugas kita ini kan cuma melayani kepentingan pemilih dan kepentingan calon ya. Jadi kita memfasilitasi seluruh tahapan itu sebaik-baiknya. Tapi ketika harus masuk pada wilayah dukung mendukung, tentu kita kan tidak ya, karena walaupun bagi kita integritas itu menjadi penting untuk kita jaga dalam konteks pelaksanaan pilkada ini. Dan tentu tensinya pasti akan tinggi, kemudian hubungan antar personal juga pasti akan lebih dekat dibandingkan dengan pelaksanaan pilpres atau pileg ya. Jadi kita ya Cirebon ini saya kira beberapa kali saya pengalaman melaksanakan di sini itu selalu poin utamanya di situ, bahwa kita harus menjaga netralitas kita, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua yang menjaga integritas. Kemudian ya kalau bahasanya KPU selalu kita sampaikan bahwa kita harus netral dan tampak netral. Jadi bukan sekedar netral kita, tapi kita harus juga menunjukkan tampak netral. Ada prinsip imparsialitas kita dalam menjaga pelaksanaan pemilu. Artinya imparsialitas ini adalah keseimbangan kita untuk melayani semua pasangan calon sebaik-baiknya. Tidak boleh ada yang merasa dianak emaskan, kemudian merasa ada yang dibedakan. Makanya prinsip ini selalu kami tekankan dari Provinsi Jawa Barat kepada rekan-rekan untuk memperlakukan semua pasangan calon itu setara. Jadi jangan ada yang kemudian walaupun mungkin secara atensi kita mungkin punya lingkungan tertentu yang membuat kita dekat. Ada ketersambungan mungkin ya, koneksi gitu kan, tertentu. Kebiasaan atau dulu kawan kita atau senior kita atau apa yang kemudian punya kedekatan lingkungan. Tapi ketika kita mengambil keputusan, karena ini kaitannya dengan keputusan ya di pleno, teman-teman harus menjunjung aspek integritas tadi. Nah itu yang selalu kita tekankan. Kedekatan itu nggak mungkin kita hindarkan. Track record, sejarah itu nggak mungkin kita hindarkan. Tapi ketika teman-teman berlima mengambil keputusan untuk dalam sebuah rapat pleno, nah tentu prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu itu yang harus kita pedomani dengan sebaik-baiknya. Oke, teman pemilih, kita masih ngobrol lagi nanti, banyak hal yang ingin saya tanyakan ke beliau ya. Tapi kita break dulu sejenak, nanti kita lanjutkan. Ya, teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Cirebon. Kita tamu yang sudah kita kenalkan tadi, Bapak Abdullah Syafii, Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat, dan beliau menjabat sebagai Ketua Divisi SDM dan Litbang. Nah, ini kalau bicara SDM ya Pak Syafii, ini kan berarti bicara apa ya? Pasukan. Jadi pasukan Pak Syafii ini tugasnya kan membentuk pasukan dalam pengertian bukan seperti tentara ya, tapi pasukan penyelenggara dan juga di tingkat ad hoc ya. Itu kan menjadi apa ya, dirijen bagi pembentukan seluruh ad hoc di Jawa Barat. Kendala utamanya apa tuh Pak? Jumlah atau karakteristik yang memang berbeda-beda di tiap daerah atau apa Pak? Ya, jadi saya kira setiap daerah di wilayah Jawa Barat tentu punya karakteristik ya. Ada wilayah perkotaan, ada wilayah kabupaten, kemudian ada juga wilayah yang jauh, kemudian wilayah yang dekat, kemudian mungkin juga segi pendidikan juga berbeda-beda setiap wilayah. Nah itu yang kemudian kita harus pahami betul sebagai pimpinan di KPU Provinsi Jawa Barat, karena kita tidak mungkin membuat penyamarataan kepada semua wilayah ya. Tapi pada prinsipnya karena kita sudah punya pedoman bahwa kita harus memiliki pada ad hoc dimulai dari setiap kecamatan, PPK, kemudian di PPS juga ada 3 orang ditambah sekretariat PPS-nya.
Kemudian ke bawahnya juga ada aturan bahwa di setiap TPS itu harus ada 7 KPPS plus 2 Linmas. Kita sampai hari ini kan kita sesuai dengan keputusan yang sudah kita buat, kita ada 73.862 TPS. Nah itu kalau mengikuti angka itu maka sekitar 700.000 lebih personil yang dibutuhkan, yang kita butuhkan untuk suksesnya Pilkada serentak 27 November 2024. Tentu angka itu bukan angka yang sedikit karena bukan sekedar angka matematik, tapi itu SDM orang gitu kan di dalamnya. Ketika kita merekrut tentu ada persyaratan yang kita butuhkan. Nah, persyaratan pendidikan, persyaratan kesehatan, persyaratan kemampuan, kapabilitas, kemudian keterwakilan perempuan. Sekarang juga dari pimpinan juga ada mengarahkan untuk mengutamakan yang memiliki kemampuan teknologi informasi karena kita menggunakan Sirekap gadget nanti. Nah, tentu kita punya pedoman bahwa kita juga ada pembatasan usia 17 sampai 55 tahun. Nah, itu saya kira yang membuat kita harus mencermati betul kebutuhan itu. Tentunya kebutuhan itu menjadi kita bisa katakan kerjasama dengan kemampuan KPU kabupaten daerah itu menjadi penting. Tapi alhamdulillah saya kira dari perjalanan kami menyelenggarakan merekrut PPK, KPPS di pemilu kemarin kita hampir 1,4 juta yang kita butuhkan. Sekarang berkurang jauh ya Pak ya? Jauh karena TPS kita kan aturannya dulu bisa 300, sekarang 2 kan kali bisa lipat 600 ya. Betul. Nah kita hampir ya kita 700-an ribu lebih lah yang kita perlukan. Nah dari bebannya berkurang ya sebetulnya Pak ya? Bebannya berkurang secara jumlah ya, tapi secara kualitas. Sekarang satu KPPS dia harus menghandle 600 pemilih kan. Kalau dulu kan satu KPPS menghandle 300 pemilih. Betul, 2 kali lipat bebannya ya. Kebutuhan. Honornya lebih sedikit. Malah berkurang. Nah itu walaupun mungkin karena rasionalisasinya kan surat suaranya memang berkurang. Hanya pemilihan bupati dan wakil bupati dan gubernur wakil gubernur ya. Berarti kan cuma 2 surat suara kan. 2 kali kalau dulu kan 5 kali surat suara kan. Siap. Nah itu tentu kapasitas kemampuan daerah untuk membayar honor itu kan juga diperhatikan oleh kita kan gitu. Jadi tapi ya kemarin ketika kita melakukan perekrutan PPK, PPS, KPPS, alhamdulillah di wilayah Jawa Barat itu kita justru melebihi dari kebutuhan, hampir kita lebih dari 200. Antusiasmenya tinggi berarti ya Pak ya? Antusiasme kita tinggi sekali yang mendaftar ke kita, artinya menunjukkan bahwa masyarakat kita itu bergerak untuk ikut mensukseskan pilkada partisipasinya ya. Kita punya selalu saya sampaikan ketika setiap kali ke daerah kita punya strategi sekarang karena kita ingin meningkatkan partisipasi dan kemudian meningkatkan yang kita sebut sebagai semakin membuat penyelenggara pilkada pemilu ini dari kalangan generasi muda. Jadi didorong yang lebih muda-muda. Bukan berarti yang tua-tua nggak dipakai lagi. Bukan. Yang lebih pengalaman. Saya kira kita tentu tetap menggunakan senior-senior kita yang berpengalaman sebagai guru, sebagai pembimbing dalam pelaksanaannya. Tapi kita juga menyadari ada tugas-tugas lain yang memerlukan energi yang lebih besar. Betul. Ada regenerasi gitu ya. Komposisinya jangan yang senior semua, tapi juga di mix gitu ya. Di mix. Nah, nanti kita persyaratan pendidikan kan SMA. Betul. Kemudian persyaratan usia kan bisa mulai dari 17 tahun. Saya kira kita ingin merubah mindset ini bahwa generasi muda itu bukan sekedar sebagai objek kita untuk sebagai sasaran sosialisasi, tapi juga sebagai subjek ya. Kita ingin sebagai pelaku, sebagai subjek. Jadi ketika mereka bangga menjadi penyelenggara pemilu, otomatis mereka pasti akan menjadi pemilih. Betul. Kan? Jadi kalau misalnya selama ini didominasi oleh kalangan mereka yang berpengalaman dari pemilu ke pemilu, jadi KPPS misalnya, kemudian yang muda-muda ini nggak dapat tempat nantinya. Nah ini kita kasih kesempatan berarti ya. Oke. Kita mulai strategi di pilkada ini selalu saya sampaikan kalangan pemilih pemula diberikan prioritas untuk menjadi penyelenggara. Karena ada 5 kriteria untuk menjadi KPPS kan. Salah satunya pertama adalah tokoh masyarakat. Nah itu tetap kita perlukan.
Kemudian yang kedua adalah keterwakilan perempuan, ya itu betul. juga perlukan. Kemudian yang ketiga adalah Penguasaan penguasaan gadget ya. teknologi Betul. informasi. Ketiga. Kemudian yang keempat adalah kalangan pelajar garis miring mahasiswa. Oh iya iya Nah, iya. kemudian Sudah ada amanatnya ya di ada aturan amanatnya, itu. ada amanatnya. Makanya kemarin kita sampaikan ke bawah, ayo kalangan generasi muda yang sudah memenuhi syarat, saya kira pekerjaan KPPS kan mudah. Ya, ya, ya. Siapa saja bisa menghitung jumlah surat suara yang Betul, ada. betul. Siapa saja bisa menulis tailing yang diperlukan Betul. ketika ini. Siapa saja bisa menyatakan satu surat suara itu sah atau Sah atau tidak tidak, sah. ya. Siapa saja bisa memanggil daftar pemilih kan. Kemudian apalagi untuk menjaga tinta kan, saya kira siapapun bisa kan. Itu paling enak tuh Pak. KPPS yang jaga tinta. Paling enak. Tugasnya celup-celup aja. Tugasnya celup-celup aja di akhir lagi kan dia kan. Gajinya sama, honornya sama. Jadi pada rebutan tuh Pak. Saya aja yang celup-celup gitu kan. Celup enak kan, paling enak itu kan di akhir. Oke. Nah ini Pak, satu lagi Pak, punten, ini berkaitan dengan banyak kan mereka yang mendaftar sebagai ad hoc ya. Terutama yang terakhirnya kan KPPS. Karena jumlahnya berkurang menjadi separohnya jumlah TPS ya, sehingga jumlah yang dibutuhkan untuk KPPS kan lebih sedikit. Nah artinya kan persaingan kompetisi lebih ketat. Nah banyak tuh Pak yang kecewa ya kan karena nggak masuk lagi. Itu ada pesan-pesan nggak Pak buat mereka, karena mereka ketika kecewa itu kan kemudian ya namanya orang kecewa ya. Kemudian pikirannya udah macam-macam. Yang ordal lah segala macam. Nah itu gimana Pak, bisa kasih pesan nggak buat teman-teman yang tidak dapat kesempatan jadi KPPS kali ini, walaupun kemarin dapat jadi KPPS ya? Ya tentu pertama kami sebagai pimpinan KPU Provinsi Jawa Barat menyampaikan terima kasih ya terhadap mereka yang memiliki atensi untuk mendaftar menjadi penyelenggara pemilu. Tentu data-data mereka itu kan ada semua di record di KPU Kabupaten Kota setempat. Nah tentu kemudian yang kedua, karena memang betul kebutuhan kita kan 7 ditambah 2 linmas kan, tidak bisa lebih lagi kan. Nah kita juga menyadari karena berkurangnya jumlah TPS otomatis peluang masyarakat untuk menjadi penyelenggara kan semakin kecil, berkurang setengahnya malah sekarang. Nah saya kira untuk teman-teman yang kemarin sudah mendaftar, saya kira ya kita tentu berharap tetap menjadi bagian dari mendukung penyelenggaraan pemilu ini sebaik-baiknya. Nah jika memungkinkan ya saya kira kita memang juga sekarang melakukan sosialisasi ya ke bawah. Nah teman-teman itu bisa menjadi partisipan kita lah nanti kalau kita ada penyelenggaraan. Saya kira kita juga punya data ya dari Badan ad hoc yang sudah pernah menyelenggarakan pemilu di pemilu 2024 kemarin. Semua datanya ada di kita dan saya kira kita apresiasi mereka pernah menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Tentunya aset tadi kita juga selalu sampaikan ke bawah, ke bagian SDM di bawah di kabupaten kota, di sekretariat, untuk data-data itu tetap dijaga supaya nanti ketika kita membutuhkan, ketika kita misalnya ada sekolah demokrasi atau kita prioritaskan kompetensi, kita akan prioritaskan. Ini berharap ya terus mereka tidak semangat, tapi tentu mereka paham betul untuk apa pemilu diselenggarakan. Dan makanya kekecewaan itu kita harapkan dipositifkan oleh mereka menjadi energi mereka untuk mendukung suksesnya pilkada serentak nanti. Jadi nggak usah baper gitu ya Pak ya. Nggak usah baper. Soalnya kan banyak tuh ketika nggak kepilih, wah itu yang kepilih ordal semua katanya. Berarti ordal juga bukan jaminan kan? Ya bukan jaminan. Karena apa ya? Karena kita kan punya kriteria standar kan, dan sekarang kan pedoman di 476 tahun 2022 itu kan dengan seleksi terbuka di PKPU Tata Kerja juga kita atur bahwa perekrutan badan ad hoc termasuk KPPS itu diselenggarakan dengan seleksi terbuka. Jadi tidak ada misalnya bawaan orang dalam atau kemudian rekomendasi orang-orang tertentu, tokoh-tokoh tertentu. Kita kan enggak. Sekarang kan kita selalu sampaikan bahwa pelaksanaan rekrutmen badan ad hoc itu dengan tahapan seleksi terbuka, ditayangkan di media sosial. Ada kesempatan tanggapan masyarakat juga ya Pak ya? Kesempatan tanggapan masyarakat juga itu. Terus kemudian
mereka juga bisa mengakses. Kita nggak bisa menghalang-halangi seseorang untuk daftar Betul. karena kan ada media informasi yang kita share. Dan kita dari pimpinan Jawa Barat selalu kita sampaikan itu harus terupload di media sosial, karena media sosial itu tidak bisa dibatasi orang untuk mengakses kan? Selagi dia punya kuota ya bisa kan dia mengakses informasi itu kan. Kalau dulu mungkin informasinya di satu kelompok tertentu, kemudian didominasi, formulirnya juga dulu dibatasi, dipegang oleh kelompok tertentu misalnya. Kalau sekarang kan tidak, semua terbuka, formulir kita pasang transparan di ya Pak ya. sosial. Betul. Silakan saja nanti di alamat Instagram kita tinggal diklik masuk ke linknya. Karena banyak tuh Pak yang mau daftar gitu nggak tahu info, tahu-tahu udah ditutup. Kan mereka juga nggak follow gitu kan. Nah berarti salahnya siapa dong kalau gitu? Nggak follow akun medsosnya, jadi kan nggak jadi ya tudingannya macam-macam lah jadinya. Ini kok jadi ya kayak kesempatannya dipersempit gitu. Padahal kita udah buka akses sampai dengan media sosial kita juga, platformnya kita banyak kan, ada IG, ada Facebook, ada YouTube. Seperti yang hari ini kita gelar juga kan, ini medsos ya kan. Kalau pengen tahu informasinya ya mau nggak mau follow dong, gitu. Jangan lupa follow, subscribe dan ya kan share informasinya. Saya kira gini, generasi sekarang ini kan pemilih kita hampir 65% lebih adalah generasi Y dan Z kan, generasi milenial. Nah itu mereka yang lebih sangat dekat dengan media sosial, digital native. Nah kemudian yang kedua, mereka ini kan sebetulnya dengan memfollow akun-akun media sosialnya KPU misalnya, mereka akan memperoleh informasi yang lebih cepat kan. Nah, bukan sekedar mereka bisa lebih cepat makanan yang mereka sukai, atau hobi atau pakaian kan. Tapi mereka bisa memperoleh informasi edukasi positif dari kepemiluan. Jadi saya sih punya keyakinan orang yang memfollow akun KPU Kabupaten Cirebon, pasti muncul ya di berandanya, akan memperoleh informasi lebih cepat daripada teman yang lain. Nah itu saya kira generasi baru ini, generasi muda ini tolong kalau saya selalu menyampaikan bahwa hadis Nabi itu kan kita maknai bahwa kita belajar itu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Nah proses dengan media sosial ini kan proses perwujudan dari itu. Kita bisa mulai dari mau tidur sampai bangun tidur lagi, proses edukasi, long life education itu kan berlangsung sepanjang waktu. Dan hari ini masyarakat terutama Gen Z itu menghabiskan waktu di gadget lebih lama. Jauh lebih. Ya, kalau generasi zaman dulu kan baca buku gitu ya. Saluran-saluran informasi yang terbatas gitu ya. Kalau sekarang terbuka luas. Sekarang sih siapapun bisa belajar dari manapun kan. Orang yang lebih membuka informasi akan lebih tahu duluan daripada orang yang mungkin bisa jadi dia gurunya, bisa jadi dia seniornya. Tapi ketika dia telat membaca informasi, ya telat juga informasi yang dia dapat kan. Betul. Nah, misalnya gitu. Kita udah cukup lama juga nih Pak ya. Siap. Nggak kerasa ya Pak? Nggak kerasa. Ini luar biasa ini KPU Kabupaten Cirebon ini. Siap. Ini kan. Terima kasih. Ada pesan-pesan khusus Pak untuk teman-teman ad hoc, ini pasukan bentukan Bapak selaku dirijen di tingkat Jawa Barat kan, bapaknya ad hoc, bapaknya ad hoc di tingkat Jawa Barat seprovinsi. Silakan Pak, ada pesan-pesan tertentu khusus menghadapi tahapan-tahapan ini. Kang Uyi kan bapaknya ad hoc di wilayah KPU Kabupaten Cirebon. Saya kira jadi teman-teman manfaatkan seluruh yang rekan-rekan berikan rezeki dan kesempatan oleh negara untuk sebagai penyelenggara pemilu hari ini untuk bisa memberikan legasi terbaik. Tentunya kita berharap teman-teman bisa memberikan warisan jejak terbaiknya dengan berkinerja terbaik, menjaga integritas, menjaga moralitas, menjaga aspek hukum, etik dan sebagainya, sehingga teman-teman bisa menghasilkan output. Tadi saya sudah sampaikan ada 2 indikator. Yang pertama tadi sukses penyelenggaraan, yang ketiga ada kriteria sukses juga, yaitu suksesnya partisipasi masyarakat. Betul. Nah tentu saya kira
Kang Uyi di divisi Parmas, tentu kita juga ingin mendorong masyarakat ini dengan partisipasi sebesar-besarnya. Betul. Nah, salah satunya saya kira dengan media podcast ini, kemudian media sosial, kemudian dengan alat-alat peraga kampanye, alat kampanye dan seterusnya. Saya kira itu kan wujudnya adalah itu. Tapi kita harus menyadari generasi muda ini sudah shifting dari pemahaman tentang sesuatu yang kemudian sekedar visual, tapi mereka sekarang lebih berinteraksi dengan jaringan-jaringan maya yang kemudian itu lebih dekat ke mereka. Jadi saya kira demokrasi ke depan saya meyakini akan sangat ditentukan oleh penguasaan teknologi informasi, dan generasi muda lah yang akan berperan. Jadi saya kira yang teman-teman yang hari ini menjadi penyelenggara pemilu, pertama berkinerja terbaik, jaga etika dan moralnya, kemudian profesionalitasnya juga tentu. Ini kita juga sebentar lagi akan menyelenggarakan pelantikan untuk KPPS tanggal 7 November. Nah, teman-teman yang nanti bergabung menjadi KPPS, selamat datang, selamat bergabung menjadi bagian dari rumah besar penyelenggara pemilu di wilayah Jawa Barat. Kita akan bersama-sama sebagai sebuah keluarga besar untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Siap. Wah, mantap sekali nih pesan-pesan langsung dari Bapak ad hoc Bapak Bapak SDM Jawa Barat. Oke. Terima kasih Pak Sapi. Banyak sekali motivasi, pesan, kemudian hal-hal yang perlu teman-teman pemilih kuasai, dekatkan informasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang sangat berharga buat teman pemilih semua, dan terima kasih sekali lagi Pak Sapi. Siap, sama-sama Kang Uyi, luar biasa. Mudah-mudahan jangan kapok datang ke sini. Oh iya, saya dekat, kalau saya ke Cirebon tinggal mampir. Siap, nanti kita ngisi lagi. Oke. Siap, terima kasih. Oh, saya juga mohon maaf nih, cuma air putih. Siap. Wah, nanti besok kita kopi lah. Kopi harus segar, air putih, ini kan. Air putih kan sehat Pak. Sehat. Alasan aja padahal. Saya kira luar biasa. Ini tinggal nanti bikin tema ya, saya kira tema-tema tertentu. Siap. Bisa mengundang juga figur-figur lain yang saya kira bisa menjadi inspirasi ya. Siap. Bagi masyarakat, bagi generasi muda tentunya. Generasi muda pun saya kira jangan merasa harus menjadi tokoh dulu untuk diwawancara podcast. Mungkin siapapun bisa nanti untuk hadir di sini untuk menjadi tamu di sini. Betul. Karena mereka adalah saya kira kita juga undang nanti Pak. Kita undang juga nanti teman-teman pemilih muda, pemilih pemula, betul. Mahasiswa, pelajar. Jadi ini podcast bukan cuma buat tokoh, orang-orang yang memang punya kedudukan segala macam, tapi ini podcast kita semua ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ini. Jadi kalau misalnya ada yang mau usul, siapa yang mau jadi narasumber atau tamu di podcast kita kali ini, mangga silakan teman-teman. Selebgram itu kan banyak ya, kan? Boleh yang followernya banyak gitu ya. Banyak kan? Ya teman-teman boleh isi di kolom komentar siapa yang mau diundang sebagai tamu di podcast, ya kan? Nggak melulu harus tokoh, nggak melulu harus penyelenggara. Siapapun yang menurut teman-teman menarik untuk ditampilkan di sini, ya kan? Asalkan tidak terkait dengan tidak partisan ya Pak ya. Iya. Kalau partisan malah repot nanti kita. Iya, saya kira kemarin ketika pada pembukaan tuh dikatakan oleh SA, Ketua KPU Kabupaten Cirebon, bahwa ini ada entertainment. Saya kira itu bagus itu. Siap. Ini adalah pemilu yang penuh dengan kegembiraan. Betul. Sesuai dengan tagline dari KPU Jawa Barat ya. Ya. Gemilang, gembira memilih langsung. Ya kan? Oke, terima kasih. Sekali lagi Pak Sapi, dan mohon maaf kalau misalnya suguhannya cuma air putih doang. Nanti besok-besok kita kopi lah ya. Oke. Boleh yang masih anget-anget gitu, ngepul-ngepul ya. Oke, terima kasih sampai di sini teman pemilih. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita jumpa lagi Pak Syafi'i ya. Terima kasih kami ucapkan, datang jauh-jauh dari Sumber. Rumah masih di Sumber kan Pak? Masih, Oke, tapi kantor di Bandung. Oke, terima kasih. Saya nggak bisa menolak ajakan Kang Uyi untuk masuk ke podcast. Ini saya dalam tanda petik saya culik ini sebentar. Oke, terima kasih teman pemilih. Terima kasih Pak Abdul Syafi'i. Saya Mas Yuri Abdul Wahid.
selaku host dan narasumber. Abdullah Safi. Kami pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast berikutnya, podcast edisi ke berapa? Keempat ya berarti ya nanti ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mantap.